Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Khulasatun Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karangan Al-Ustaz Umar bin Abdul Jabbar rahimahullah taala. Sekarang kita baca pelajaran ke-21. Ad-Darsul Hadi wal Ishrun. Ya, pelajaran ke-21. Iza'u Quraisyin lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu tindakan-tindakan menyakitkan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 1, akhazat Quraisyun tu'zir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy mulai menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tastahzi'u bihi, dan memperolok-oloknya. Ya, tastahzi dari kata istahza'a yastahzi'u istihza'an, yaitu memperolok-olok ya. Khususan iza zahaba ila salati, khususnya apabila beliau pergi mengerjakan salat di Masjid Al-Haram ya. Ba'da an ra'at istimrarahu fid da'wati, setelah orang-orang Quraisy melihat Nabi terus berdakwah, wa difa'i ammihi anhu, dan pembelaan pamannya terhadapnya. Jadi orang-orang Quraisy mulai menyakiti Rasulullah SAW ya, memperolok-oloknya ya, apalagi ketika beliau pergi mengerjakan salat, ketika beliau melihat bahwa ketika mereka melihat bahwa Nabi Muhammad SAW terus saja berdakwah ya, tidak peduli dengan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh orang Quraisy sebelumnya ya. Dan pamannya Abu Talib terus membela beliau ya. Di sini kata akhaz bukan berarti mengambil ya, tapi karena diikuti oleh fi'il mudhari, ini namanya af'ul syuru' ya, karena diikuti oleh fi'il mudhari. Akhazat Quraisyun tu'zi, tu'zi fi'il mudhari ya, dikata aza yu'zi. Nah, ini diartikan mulai ya. Akhazat Quraisyun tu'zir Rasul, orang-orang Quraisy mulai mengganggu Rasulullah SAW ya. Kemudian difa artinya pembelaan, dari kata dafa'a yudafi'u mudafa'atan difa'an ya, pembelaan. Yang kedua, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum bil hilmi was sabri wal lutfi wal afwi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyikapi mereka, yuqabiluhum menghadapi mereka, dari kata qabala yuqabilu muqabalah ya, sewazan dengan fa'ala yufa'ilu mufa'ala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum bil hilmi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyikapi mereka, menghadapi mereka dengan al-hilm. Al-hilm artinya ya, tidak cepat-cepat membalas tindakan buruk seseorang, tapi bersabar, itu namanya al-hilm ya. Wasarbi, dan juga bersabar ya, wal lutfi, dan juga berlemah lembut, wal afwi, dan memaafkan ya. Jadi Rasulullah SAW menyikapi ya tindakan-tindakan menyakitkan dari orang Quraisy ya, tindakan memperolok-olok dari orang Quraisy, beliau menyikapinya dengan apa? Dengan kesantunan, kesabaran, kelembutan, dan memaafkan ya. Ini adalah sifat-sifat yang diperlukan oleh seorang ad-da'i ilallah ya, seorang da'i kepada Allah SWT perlu mempunyai sifat al-hilm, yaitu tidak cepat emosi dia, dan juga bersabar. Kemudian juga perlu berlemah lembut dalam setiap perkataannya, dalam setiap ucapannya, dan juga memaafkan ya. Wa kana asyaddahum iza'an lirrasul sallallahu alaihi wasallam Abu Jahlin, dan yang paling keras mengganggu, menyakiti Rasulullah SAW adalah Abu Jahlin, Abu Jahal. Di bawahnya kita lihat tambahan keterangannya, apa bentuk tindakan-tindakan menyakitkan Abu Jahal terhadap Rasulullah SAW. Min zalika annahu ra'a Rasulullah SAW marratan, di antara tindakan menyakitkan yang dilakukan oleh Abu Jahal terhadap Rasulullah, bahwa satu ketika dia melihat Rasulullah SAW sedang mengerjakan salat ya, famana'ahu, dia larang ya. Yusalli adalah fi'il mudhari dari shalla yusalli salatan ya. Famana'ahu ya, dia melarangnya. Mana'a ya, artinya melarang ya. Mana'a yamna'u man'an. Fa aghlaza lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bil qawli, Rasulullah SAW pun berbicara keras terhadapnya. Aghlaza yughlizu, ighlaz yaitu berbicara keras terhadapnya. Wa haddadahu, dan mengecamnya. Haddada yuhaddidu tahdidan, yaitu mengecam, mengancam ya. Faqala, maka Abu Jahal berkata kepada Nabi SAW, atuhaddiduni, apakah kamu berani mengancam-ancam saya ya. Ama wallahi ya, ketahuilah, wallahi demi Allah, ini orang kafir tapi dia bersumpah dengan nama Allah ya. Ya, ini la aktsaru ahlil wadi nadia, ketahuilah oleh kamu, sesungguhnya aku ini adalah penduduk lembah ini yang paling banyak temannya. Jadi dia
mengancam Rasulullah SAW, kamu berani mengancam saya? Saya ini adalah orang yang paling banyak ya temannya, paling banyak kekuatannya ya di lembah ini, maksudnya di Makkah ya. Fa anzalallahu tahdidan lahu, maka Allah turunkan sebagai ancaman baginya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla ya la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah ya nasiyatin kazibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya kalla ya sekali-kali tidak ya. Kalla sekali-kali tidak. Kemudian la illam yantahi, jika dia tidak berhenti ya dari menyakiti Nabi Muhammad SAW ya, maka apa? Lanasfa'an bin nasiyah, maka kata Allah SWT, kami akan mengambil nyawanya dari nasiyah. Nasiyah itu ubun-ubunnya ya, kami akan mencabut nyawanya dari ubun-ubunnya ya, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa tutwa ma'a qadamaihi wa yutrah fi jahannam ya, kami akan mengambil ubun-ubunnya pada hari kiamat nanti, lalu dilipat dengan kedua kakinya dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Itulah bentuk siksaan yang akan diterima oleh Abu Jahal ya, di mana kepalanya ya dipertemukan dengan kedua kakinya ya, kedua telapak kakinya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Nasiyatin kazibatin khati'ah ya, yang memiliki ubun-ubun tersebut adalah seseorang yang kazibun fi qawlihi, ya, berdusta dalam ucapannya ya, mukhtiun fi fi'lihi, sengaja melakukan ya hal-hal yang salah ya. Itulah dia Abu Jahal ya. Nasiyatin kazibatin khati'ah, di mana yang memiliki ubun-ubun tersebut yaitu Abu Jahal, dia mendustakan ya Rasulullah SAW, dan dia sengaja melakukan kesalahan itu padahal dia tahu bahwa Rasulullah adalah orang yang hak ya, yang benar ya. Falyad'u nadiya ya, maka hendaklah dia panggil orang-orang yang menjadi teman duduknya. Tadi dia katakan apa kepada Rasulullah? Kamu berani ngancam saya, padahal saya ini orang yang paling banyak ya teman-temannya ya di kota Makkah ini, di lembah ini. Maka kata Allah SWT, falyad'u nadiya, pada hari kiamat panggil teman-temanmu ya, siapa yang bisa menolong. Falyad'u nadiya ya, panggil rijalu majlisihi, yaitu orang-orang yang ada di majlisnya, wa asyiratihi, keluarganya ya, rijal majlisihi wa asyiratahu falyastansir bihim, hendaklah dia meminta tolong kepada mereka. Enggak bisa ya, pada hari kiamat setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing, tidak bisa menolong orang lain ya. Jadi kalau orang membanggakan, saya banyak tentara, banyak polisi, banyak pengawal, banyak pengikut, banyak anak buah di dunia ini ya, dan menjadi alasan baginya untuk melakukan kejahatan ya, maka pada hari kiamat ya anak buahnya, tentaranya itu tidak bisa membantunya sama sekali ya. Lihat Abu Jahal ya. Kemudian siapa lagi yang paling keras memusuhi Rasulullah SAW selain Abu Jahal? Wa Abu Lahabin, juga Abu Lahab ya. Wa Abu Lahabin ya, apa bentuk tindakan menyakitkan dilakukan oleh Abu Lahab terhadap Rasulullah? Lihat di bawahnya, kana yada'ul qazar ala babir Rasul, dia letakkan kotoran di pintu Rasulullah SAW. Mizalika annahu ra'ar Rasul SAW yusalli marratan, di antaranya bahwa dia suatu kali melihat Rasulullah SAW mengerjakan salat. Fa khanaqahu khanqan syadidan, lalu dia cekik. Khanaqa artinya mencekik ya, khanaqa ya, mencekik ya, khanaqa yakhniqu ya, dia mencekik khanqan syadidan, cekikan yang keras ya. Fa aqbala Abu Bakrin wa khallasahu minhu, maka Abu Bakar datang, aqbala yuqbilu, iqbal artinya datang, wa khallasahu minhu, dia bebaskan Nabi dari Abu Lahab ya. Jadi ini Abu Lahab ya, selain Abu Jahal, dia Abu Lahab juga sangat ya menyakitkan perbuatannya terhadap Rasulullah ya. Dia letakkan kotoran di depan rumah Rasulullah ya, depan pintu Rasulullah. Dia cekik Rasulullah ketika lagi sedang sholat ya, dengan sangat kuat ya, sampai diketahui oleh Abu Bakar, boleh pun datang dan menyelamatkan Rasulullah ya. Waqala, Abu Bakar berkata, ataktuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah, apakah kalian akan membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah? Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, dan sesungguhnya dia telah datang
membawa keterangan-keterangan bagi kalian dari Tuhan kalian. Yang ini kisah tentang orang mukmin dari kalangan keluarga Fir'aun ya. Ketika mereka ingin membunuh Musa alaihissalam, maka ada seorang mukmin dari kalangan keluarga Fir'aun yang mengatakan, apakah kalian akan membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya dia telah membawa keterangan kepada kalian, dia telah mendatangkan ya keterangan kepada kalian, yakni Nabi Musa alaihissalam ya, yang telah membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ataqtuluna rajulan di sini maksudnya adalah Musa alaihissalam ya, dan Musa mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Musa telah datang membawa keterangan-keterangan, mukjizat-mukjizat kepada Firaun ya. Jadi Abu Lahab termasuk orang yang sangat keras menyiksa Rasulullah SAW. Wa Uqbah bin Abi Mu'aid, juga Uqbah bin Abi Mu'aid, wal Walid bin Al-Mughirah, dan juga Al-Walid bin Al-Mughirah. Ini juga ya, ada dengkotnya Quraisy yang ya menyiksa Rasulullah SAW ya. Kita lihat di bawahnya apa siksaan Walid bin Al-Mughirah terhadap Rasulullah ya. Kata Allah SWT tentang Walid bin Al-Mughirah, wa huwallazi ya qala Allahu fi sya'nihi, dialah orang yang Allah berfirman tentang urusannya. Kata zarni wa man khalaqtu wahida, zarni wa man khalaqtu wahida, biarkan aku dan orang yang aku ciptakan dalam keadaan sendiri. Ya, kita diciptakan oleh Allah SWT sendiri. Ketika keluar dari ya perut ibu kita juga kita sendiri ya. Ini kita diciptakan sendiri dalam perut ibu kita, dan juga keluar dari perut ibu kita dalam keadaan sendiri ya. Ini zarni, biarkan aku, tinggalkan aku, itu adalah bentuk ancaman ya, tahdid ya, wa'id, dan juga bentuk kecamannya. Wa man khalaqtu wahida, orang yang aku ciptakan sendiri. Ay kharaja min batni ummihi wahdahu la mala lahu wala walad, dia keluar dari perut ibunya sendiri, tidak punya harta, tidak punya anak. Summa razaqahu Allah wa atah, lalu Allah berikan dia rezeki dan Allah beri dia harta benda ya. Kemudian ahli tafsir seperti dikatakan oleh Al-Fakhruddin Ar-Razi, mereka sepakat bahwa yang dimaksud dengan ayat ini zarni wa man khalaqtu wahida dan seterusnya, itu adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, karena saking ya kerasnya ancamannya terhadap Rasulullah, saking kerasnya siksaannya terhadap Rasulullah SAW. Kemudian apa? Wa ja'altu lahu malam mamduda, kata Allah selanjutnya, dan aku bagikan untuknya harta yang banyak. Kata Ibnu Abbas, kana maluhu mamdudan ma baina Makkah ila Taif ya. Al-Walid bin Al-Mughirah orang kaya ya, hartanya membentang, kata Ibnu Abbas, mulai dari Makkah sampai Taif. Minal ibil wal khayli wal ghanam wal basatinil kathirati bit taifi wal ashjar wal anhar wal naqdil kathir. Apa saja bentuk hartanya Al-Walid bin Mughirah ini ya? Di antaranya al-ibil, onta, wal khayl, kuda, wal ghanam, kambing, wal basatinil kathira, kebun-kebun yang banyak, bit taifi, di negeri Taif ya. Wal ashjar, pohon-pohon, pohon kurma dan sebagainya ya. Wal anhar, juga sungai-sungai dia punya. Wa naqdil katsir, dan juga harta yang banyak ya. Ini kenapa dia ya menyiksa Rasulullah SAW, karena dia orang kaya, jadi menurutnya dia bisa berbuat seenaknya ya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, zarni wa man khalaqtu wahida, apa yang dia banggakan? Ketika dia lahir dia tidak punya apa-apa, dia tidak bawa harta, dia tidak bawa anak-anaknya ya ketika dia lahir ya. Enggak pantas dia sombong. Lalu setelah dia besar, Allah berikan dia harta, Allah berikan dia kekayaan, Allah berikan dia kekayaan ya, bahkan kekayaan yang banyak yang seharusnya membuat dia taat kepada Allah SWT, bukan malah menyombongkan diri. Kekayaannya banyak, hartanya banyak, entah itu kambing ya, onta, kuda, kebun, pohon, sungai ya, uang tunai dan seterusnya ya. Kemudian apa lagi ya, harta atau kekayaan yang lain yang Allah berikan kepadanya, karunia yang lain yang Allah berikan kepadanya. Wa banina syuhuda, kata Allah, yaitu anak-anak yang hadir ya, terus menerus. Anaknya, kata riwayat-riwayat, anaknya ada 10, semuanya ada di kampungnya, ada di tempat dia. Jadi bukan sebagian pergi kemana, enggak, ada di tempat dia. Jadi dia begitu menyombongkan dirinya ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa mahattu lahu tamhida, yakni Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya kehidupan ya. Kemudian apa? Dia menyombongkan diri dan
ya. Kemudian dia menyombongkan diri, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menghancurkannya seperti diceritakan dalam surah Al-Mudaththir. Kemudian wa qad intaqamallahu min jami'il mustahzi'in, ya, dan sesungguhnya Allah telah membalas semua orang-orang yang memperolok-olok Rasulullah SAW ba'dal hijrah, setelah hijrah, ya. Kata Allah Taala, inna kafainakal mustahzi'in, sungguhnya kami telah mencukupi engkau dari orang-orang yang memperolok-olokmu. Jadi siapa yang memperolok-olok Rasulullah SAW, ujungnya adalah kehancuran. Lihat, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abu Mu'aid, Al-Walid bin Al-Mughirah, semuanya hancur binasa, ya. Setelah hijrah, Allah Subhanahu wa taala membalas semua kejahatan yang mereka lakukan terhadap Rasulullah SAW, ya. Wa minhum man qutil, di antara mereka ada yang dibunuh, ya. Wa minhum man ahlakatul amrad, di antara mereka ada yang dibunuh oleh penyakit, ya. Al-amrad jamak dari marad, ya. Baik. Ya, khulasahnya, al-khulasatu akhazat Quraisyun fi iza'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy mulai menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yuqabiluhum bil hilmi wa sabri, ya, dan beliau menghadapi mereka dengan kesantunan dan kesabaran. Wa asyaddu a'da'ihi Abu Jahlin, dan musuhnya yang paling keras adalah Abu Jahal. Wa Abu Lahab, dan Abu Lahab. Wa Uqbah bin Abi Mu'aid, dan juga Uqbah bin Abi Mu'aid, ya. Ini yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, ya, dalam dakwah beliau. Baik, kita lanjutkan pelajaran selanjutnya. Ad-darsul tsani wal 20, pelajaran ke-22. Iza'u Quraisyin lis sahabati, yaitu gangguan orang-orang Quraisy terhadap sahabat, ya. Tindakan-tindakan menyakitkan yang dilakukan oleh orang Quraisy terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma ra'at Quraisyun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbaha azizan muhtarama, ketika orang-orang Quraisy melihat bahwa Rasulullah SAW telah menjadi orang yang aziz, yang mulia, muhtarama, dihormati, imtana'u an azahu, mereka pun menahan diri dari mengganggu beliau, ya. Aziz artinya mulia, muhtaram dimuliakan, dihormati, ya. Imtana'u an artinya menahan diri. Baik. Jadi ketika orang Quraisy melihat Rasulullah SAW sekarang sudah, ya, terpandang mulia, ya, kuat, mereka pun menahan diri dari menyakiti beliau, ya. Wa aqbalu ala ashabihi bil iza, mereka pun berpindah menyakiti para sahabat beliau dengan segala macam iza, gangguannya. Wala siyamal mustadafin, wala siyama, apalagi terlebih lagi al mustadafin, orang-orang yang tertindas, allazina la nasira lahum, yaitu orang-orang yang tidak punya pembela bagi mereka, ya. Wa aqbalu ala, aqbala ala artinya menghadap, ya, mendatangi, ya. Bil iza, iza tadi aza yuzi izaan, yaitu perbuatan-perbuatan yang menyakitkan, ya. Al mustadafin, mustadafin orang-orang yang dianggap lemah, ya. Fa akhadhat kullu qabilatin tu'azzibu man aslama minha, maka setiap kabilah mulai menyiksa orang yang masuk Islam di antaranya, ya. Ini juga af'al syuru', ya. Akhazat kullu qabilatin tu'azzib, tu'azzibu fi'il mudhari' dari azzaba yu'azzibu, ya. Aslama fi'il madhi, aslama yuslimu islaman, masuk Islam. Jadi setiap kabilah mulai mengazab orang yang masuk Islam di antara mereka. Apa bentuk azabnya? Bil habsi, yaitu disekap, ya. Habasa yahbisu habsin, yaitu disekap, ditahan dalam rumah. Wad darbi, jadi pukul. Ad-darb adalah masdar dari daraba yadribu darban, ya, dipukul, ya. Wal ju'i, al-ju' lapar, dari fi'il apa? Ja'a yaju'u ju'a, ya. Wal atash, atash haus, ya. Atash ya'tisu atash. Hatta sara al-wahidu minhum la yastati'ul ju', bahkan sampai seseorang di antara mereka tidak bisa menahan lapar, ya. Wala yadri ma yaqulu, dan tidak tahu apa yang dia katakan. Min syiddatil azab, disebabkan kerasnya siksaan. La yastati' dari fi'il apa? Istata'a yastati'u, ya. La yadri, ya, dari kata dara yadri, ya. Ma yaqul, yaqul fi'il mudhari' dari apa? Qala yaqulu qawlan, ya. Min syiddatil azab, karena saking kerasnya siksaan. Jadi setiap kabilah, ya, menyiksa orang yang masuk Islam di antara, khususnya lemah, ya, baik budak atau orang-orang yang tidak punya keluarga yang kuat, ya. Apa bentuk siksaannya? Disekap, ditahan, dipukul, dibiarkan kelaparan, kehausan. Bahkan saking kerasnya siksaan, ya, ada yang tidak mampu menahan rasa lapar, bahkan tidak sadar apa yang dia katakan, ada yang pingsan dan seterusnya.
Wa mimman uzzibu Bilal. Di antara yang diazab, disiksa adalah Bilal. Lihat bagaimana siksaan yang diterima oleh Bilal ya di bagian bawah. Kana sayyiduhu Umayyatu yaj'alu fi unuqihi habla. Ya. Habala. Tuannya itu Umayyah memasang tali di lehernya. Ya. Unuk, mana unuk? Leher ya, jamaknya a'naq. Habal yaitu apa? Tali. Wa yadfa'uhu ila sibyan, dan dia serahkan ya Bilal ke anak-anak. As-sibyan jamak dari sabi ya, anak-anak. Yal'abuna bihi, untuk mereka permainkan. Yal'abun dari fi'il la'iba yal'abu ya. Wa huwa yaqulu ahadun ahad, ya, sedangkan dia mengatakan ahadun ahad. Wa kana yukhraju bihi ila fi ramli syadidil hararatu allazi law wudi'at alaihi qat'atu lahmin lanadijat, dan dia dibawa keluar ke pasir yang panas. Ar-ramal, ar-ramal artinya pasir ya. Syadidul hararatu, yang sangat keras panasnya ya, ini sangat panas ya. Ya, kita tahu bagaimana panasnya kota Makkah ya, sangat panas, dan dia dibawa ke pasir yang sangat panas ya. Bagaimana panasnya? Allazi la wudi'at alaihi qit'atu lahmin lanadijat. Seandainya sepotong daging diletakkan di atas batu tersebut, ya, di atas pasir tersebut, lanadijat, maka dia akan matang saking panasnya. Ya, wudi'at dari fi'il apa? Ini fi'il madhi majhul ya, wudi'at, diletakkan. Qit'atu laham, sepotong laham artinya daging. Ya, qit'atu laham, sepotong daging. Lanadijat, ya, lanadijat dari fi'il nadija yang daju ya, artinya matang. Summa ya'muru bis-sakhra, kemudian dia suruh untuk mengambil batu besar, as-sakhra. Fatuda'u ala sadrihi, lalu batu itu pun diletakkan di dadanya. Summa yaqulu lahu, kemudian dia berkata kepadanya, la tazalu hakaza hatta tamuta aw takfura bi Muhammadin. Kamu akan tetap seperti ini ya, hatta tamuta, hingga kamu mati, aw takfura bi Muhammadin, atau kamu kufur kepada Muhammad. Wa mazala kazalika, dia terus merasakan siksaan seperti itu, hatta ishtarahu Abu Bakrin wa khallasahu, hingga Abu Bakar membelinya dan membebaskannya ya. Summa ya'muru bis-sakhra, as-sakhra itu batu besar. Fatuda'u, tuda'u ini adalah fi'il mudhari dari wudi'a yuda'u ya. Ala sadrihi, sadar, sadar dada. La tazal ya, artinya selalu, senantiasa. Madama, la tazal, manfakka ya. Madama, mazala atau lazala, manfakka, mafatia, artinya senantiasa atau selalu ya. Hatta tamuta, tamut fi'il mudhari dari mata yamutu mautan. Atau takfur, takfur fi'il mudhari dari apa? Kafara yakfuru kufran. Hatta ishtarahu Abu Bakrin, hingga dibeli oleh Abu Bakar. Ishtara artinya membeli ya. Kalau syara yashri artinya menjual, ishtara membeli, ishtara yashtari. Wa khallasahu, membebaskannya. Khallasa yukhalisu, takhlis itu membebaskannya. Nah, ini siksaan yang diterima oleh sahabat Bilal ibn Rabah ya. Wa Ammar ibn Yasir, dan sahabat yang disiksa juga adalah Ammar ibn Yasir ya. Lihat siksaannya di bawah. Kanu yu'azzibunahu bin nar, mereka mengazabnya dengan api. Hatta mata Abu Ammarin wa ummuhu tahtal azab, hingga Abu Ammar ya ya dan ibunya semuanya meninggal ya karena siksaan ya. Ini ayahnya Ammar ya, Yasir, dan juga ibunya semuanya meninggal karena azab. Bahkan syahidah pertama dalam Islam adalah siapa ya? Sumayyah yang. Wa akhuhu wa abuhu wa ummuhu, juga siapa ya? Ammar bin Yasir, ayahnya, saudaranya, dan ibunya ya. Wa Ammar bin Yasir ya, Ammar bin Yasir, wa akhuhu, saudara laki-lakinya, wa abuhu, ayahnya, wa ummuhu, dan ibunya. Wa Khabbab bin Aratti, dan juga Khabbab bin Arad, ini termasuk yang disiksa oleh orang Quraisy ya. Kanat maulatuhu ta'ti bil hadidatil muhammati fataj'aluha ala zahri liyakfura fala yaziduhu zalika illa imana, yaitu maulahnya itu tuan perempuannya ya, membawa al-hadid al-muhammah, batu besi al-hadidah ya, sebuah besi yang dipanaskan. Fataj'aluha ala zahri, lalu dia letakkan di punggungnya Khabbab, liyakfur, supaya dia kufur. Fala yaziduhu zalika illa imana, hal tersebut tidak menambah selain keimanannya. Ini lihat siksaannya ya. Dia disiksa dengan besi yang dipanaskan lalu ditempelkan ke punggungnya supaya dia
kufur, ya, kembali dari agama Islam, ya. Tapi hal tersebut tidak menambah kecuali keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khulasah, kesimpulannya, lamma qawiya Rasulullah SAW bada'at Quraisyun fi iza'i ashabihi. Ketika Rasulullah SAW kuat, orang Quraisy mulai menyiksa para sahabat, ya. Wa khasatanil mustad'afin, khususnya orang-orang yang lemah, ya. Kabilalin wa Ammar ibn Yasir, seperti Bilal dan Ammar ibn Yasir. Taib, ad-darsus tsalis wal 20, pelajaran yang ke-23. Matalibu Quraisyun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuntutan-tuntutan orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau permintaan-permintaan orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma ra'at Quraisyun anna al-iza'a lam yujdi naf'a, ketika orang-orang Quraisy melihat bahwa, ya, tindakan-tindakan menyakiti itu tidak membawa manfaat, ya. Balzadal muslimina imana, bahkan orang muslim bertambah keimanannya, wa yaqina, dan keyakinannya, masyau ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka pun, ya, berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma ra'at itu melihat, ya. Lam yujdi, ajda yujdi, ya, itu tidak memberikan naf'an, manfaat. Bal zada yazidu, ziyadah, bertambah, ya. Setelah orang Quraisy melihat bahwa siksaan-siksaan yang mereka lakukan tidak membawa manfaat sama sekali, tidak berguna, bahkan semakin memperkuat keimanan kaum muslimin, maka mereka pun melangkah untuk menemui Rasulullah SAW, ya. Qabla an yamshu, di bawahnya coba lihat, qabla an yamshu ilaihi arsalu ilaihi Uqbah bin Walid, ya. Sebelum mereka, ya, berangkat menemuinya, mereka terlebih dahulu mengirim Uqbah bin Walid, atau yang lebih benar adalah Utbah bin Rabi'ah, ya. Seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Sirah Nabawiyah dan juga dalam Sirah Ibnu Hisam, ya. Jadi bukan Uqbah bin Walid, tapi Utbah bin Rabi'ah, ya. Fazahaba ilaihi, maka, ya, Utbah pun pergi menemui Nabi. Wa qala lahu, ya, dan Utbah berkata kepada Nabi, ya bna akhi, wahai keponakanku, innaka minna haitsu qad alimta, sungguhnya engkau orang yang mulia, ya, di dalam pandangan kami, seperti yang telah kamu ketahui. Min khiyarina hasaban wa nasaba, orang terbaik di antara kami, keluarga dan juga nasabnya. Wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin azim, dan sesungguhnya kamu telah datang membawa suatu perkara besar kepada kaummu. Farraqta bihi jama'atahum, kamu cerai-beraikan persatuan mereka. Wasaffahta ahlamahum, kamu cela mimpi-mimpi mereka. Wa ibta alihatahum wa dinahum, kamu cela tuhan-tuhan mereka dan agama mereka. Wa kaffarta man madha min abaihim, kamu kafirkan bapak-bapak mereka yang telah mati. Wasma' minni, dengarkan dariku. In kunta turidu malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsaruna mala. Jika kamu menginginkan harta, kami kumpulkan bagi kamu harta benda kami, hingga kamu menjadi orang yang paling banyak hartanya di antara kami. Wa in kunta turidu syarafan sawwatnaka alaina, kalau kamu ingin kemuliaan, kami jadikan kamu pemimpin bagi kami. Wa in kana hadzal ladzi ya'tika minal jinni la yastati'u raddahu talabna laka tabiba yu'alijuka, kalau yang datang kepadamu itu adalah jin yang tidak bisa kamu tolak, kami akan carikan, ya, tabib untuk mengobatimu. Falamma faragha qara'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwala surati Fussilat, setelah Utbah bin Rabi'ah selesai menyampaikan tawaran-tawarannya, Rasulullah membacakan kepadanya awal surah Fussilat. Fa'amsaka Uqbatu bifamihi, maka Uqbah pun menutup mulutnya. Wa talaba minhu an yamtani', dia minta Rasulullah berhenti. Walamma raja'a nasaha qaumahu an yatrukuhu fa'abaw, setelah dia kembali, dia nasihati kaumnya untuk membiarkan Muhammad, dan mereka pun menolaknya. Ya, ini, ya, sebelum orang Quraisy datang menemui Rasulullah SAW untuk menghentikan dakwahnya, mereka kirim terlebih dahulu Utbah bin Rabi'ah. Maka Utbah ini, ya, menyampaikan maksud dari orang Quraisy, ya. Dia pertama katakan, wahai keponakanku, kamu adalah orang terpandang, orang yang terbaik dari segi keluarganya, nasabnya, ya, dan kamu datang, ya, ke tengah-tengah kaummu membawa agama baru, kamu cerai-beraikan persatuan mereka, kamu anggap bodoh mimpi-mimpi mereka, kamu cela agama mereka, Tuhan mereka, kamu kafirkan bapak-bapak mereka yang telah mati karena mereka orang-orang musyrik,
Ya. Kemudian dia tawarkan ya berbagai macam tawaran kepada Rasulullah SAW. Kalau kamu ingin harta kami, kumpulkan harta kami ya sehingga kamu jadi orang yang paling kaya di antara kami. Kalau kamu ingin jadi pemimpin kami, angkat engkau jadi pemimpin ya. Kalau yang datang kepadamu itu adalah jin yang kamu nggak bisa tolak, kami carikan kamu ya dokter untuk meruqyahmu sehingga kamu kembali waras menurut dia ya. Maka Rasulullah SAW bacakan kepadanya awal surah Fussilat sehingga dia pun terdiam, tak bisa membantah apa-apa. Dia terpesona dengan keindahan ayat Al-Quranul Karim. Dia kembali kepada kaumnya dan dia katakan, enggak usah Muhammad itu diganggu lagi, disakiti lagi, biarkan dia. Ya, tapi kaumnya menolak untuk yang menghentikan gangguan terhadap Rasulullah SAW ya. Taib, kita kembali ke atas. Wa talabu minhu an ya'buda alihatahum. Jadi setelah orang Quraisy melihat bahwa gangguan-gangguan tidak membawa faedah sama sekali, maka menambah keimanan kaum muslimin, mereka pun berjalan menemui Rasulullah SAW, berangkat menemui Rasulullah SAW ya. Apa yang mereka minta? Wa talabu minhu an ya'buda alihatahum wa ya'buduna ilahahu. Mereka minta kepada Nabi agar ia mengibadahi tuhan-tuhan mereka. An ya'buda fi'il mudhari' mansub dari kata abada ya'budu ibadatan ya. Aliha jamak dari ilah ya. Wa ya'buduna ilahahu, dan mereka pun akan menyembah Tuhannya. Jadi mereka sekarang udah mulai melunak ya. Oke, begini aja. Ya, kamu sembah Tuhan-Tuhan kami, kami juga ikut menyembah Tuhan kamu. Fa anzalallahu alaihi suratal kafirin, atau boleh juga dibaca suratul kafirun ya. Maka Allah turunkan kepada Nabi surah Al-Kafirun. Falamma aisu talabu minhu an yusqita minal qur'ani ma yaghizuhum. Ketika mereka putus asa, aisu ya, yai'asu ya'san, talabu minhu, mereka minta darinya an yusqita minal Qur'an, untuk menghapus dari Al-Qur'an, menggugurkan dari Al-Qur'an ma yaghizuhum, apa yang membuat mereka marah. Yaghizuhum dari kata ghaza, yaghizu ghaiz, marah ya. Min zammi alihatihim, berupa celaan terhadap tuhan-tuhan mereka, wa ibadatihim, dan ibadah mereka, au yubaddilahu biqur'anin akhar, atau diganti dengan Quran yang lain ya. Ini tuntutan mereka nih. Pertama mereka nuntut apa? Ayo kita gantian menyembah Tuhan ya, kamu sembah Tuhan kami, Tuhan-Tuhan kami, dan kami menyembah Tuhan kamu. Selanjutnya mereka karena nggak berhasil, mereka ya minta ayat-ayat Al-Quran yang mencela mereka, yang menghina ibadah-ibadah mereka, yang mengutuk peribadatan mereka kepada berhala-berhala. Ayat itu dihapus saja, sehingga kami mau beribadah atau masuk pada agamamu ya. Ketika mereka ketika mereka putus asa, talabu minhu an yusqita minal Qur'an ma yaghizuhum. Mereka minta kepadanya untuk menghapus dari Al-Qur'an, menanulir dari Al-Qur'an ya, asqata yusqitu, menggugurkan, menjatuhkan, membuang, ma yaghizuhum, apa yang membuat mereka marah. Min zami alihatihim, berupa celaan terhadap tuhan-tuhan mereka, wa ibadatihim, dan ibadah mereka, au yubaddilahu biqur'anin akhar, atau dia ganti dengan Quran yang lain. Fa anzalallahu ta'ala jawaban lahum, maka Allah turunkan jawaban kepada mereka. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada daya upaya bagiku untuk mengganti Quran itu dari diriku sendiri. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku tiada lain, hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Nabi SAW saja tidak bisa mengubah Al-Quranul Karim ya. Apalagi dengan orang-orang yang setelah beliau. Oleh sebab itu ya, batillah tuduhan yang mengatakan bahwa sahabat-sahabat Nabi merubah Al-Quranul Karim ya, seperti orang-orang Syiah. Karena jangankan para sahabat, Nabi saja menerima wahyu tidak bisa mengubah ya Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada beliau ya. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Ya, katakanlah tidak ada bagiku untuk menggantinya dari diriku sendiri. In attabi'u illa ma yuha ilai. Aku tiada lain mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Taib, al-khulasa, kesimpulannya, lama ya'isu minhu, ketika mereka putus asa ya dari Nabi SAW, dari menghentikan dakwah Nabi SAW, talabu minhu an ya'buda alihatahum, maka mereka meminta kepadanya untuk mengibadahi Tuhan-Tuhan mereka, wa hum ya'buduna ilahahu, dan mereka akan mengibadahi Tuhannya Nabi, an yughayyira al-Quran, atau ia bersedia mengubah Al-Quran, allazi fihi sabbu alihatihim, yang sabbun li alihatihim, yang di dalamnya terdapat celaan terhadap Tuhan-Tuhan mereka ya. An yughayyira dari fi'il ghayyara yughayyiru,
Ya, tadi seperti baddala yubaddilu ya. Sabbun artinya celaan. Taib ad-darsu rabi' wal ishrun, pelajaran ke-24, hijratul habasyatil ula, hijrah ke Habasyah yang pertama. Lamma ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yalhaqu bi ashabihi minal azab wa anwa'il azab, amarahum bil hijrati ilal habasyah. Ketika Nabi SAW melihat ya, apa yang menimpa ya, para sahabatnya dari berbagai macam ya gangguan-gangguan dan berbagai macam siksaan, amarahum bil hijrati ilal habasyah, maka beliau pun memerintahkan mereka hijrah ke Habasyah. Ya. Fahajara ashratun min ashabihi wa khamsu niswatin. Maka hijrahlah 10 dari sahabat beliau SAW, wa khamsu niswatin, dan 5 orang wanita. Minhum Utsman bin Affan. Di antara mereka yang hijrah adalah Utsman bin Affan, wa zaujatuhu Ruqayyah bintu Rasulillah SAW. Dan juga istri beliau Ruqayyah bintu Rasulullah SAW. Ya. Wa qad raja'u ba'da 3 ashhur. Dan sesungguhnya mereka kembali ba'da 3 ashhur, 3 bulan kemudian. Bisababi alamil ghurbah, disebabkan sakitnya terasing. Ya, alam artinya rasa sakit ya. Al-ghurbah asing, wa qillati adadihim, dan sedikitnya jumlah mereka. Wa kana zalika fi sanatil khamisati minal hijrah. Ya, wa hiya awalu hijratin fil Islam. Ya. Hal tersebut terjadi pada tahun kelima dari hijrah. Wahya awalu hijratin fil Islam. Dan dia merupakan hijrah yang pertama di dalam agama Islam ya. Taib. Nah, ini hijrah pertama ke Habasyah ya. Ketika Nabi SAW melihat para sahabat semakin ditindas, semakin disiksa, berbagai macam siksaan mereka hadapi, ya, maka beliau pun memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Maka hijrahlah 10 orang laki-laki dan 5 orang wanita ya. Di antara yang hijrah adalah Utsman bin Affan ya, bersama istri beliau Ruqayyah. Ruqayyah adalah putri Rasulullah SAW. 3 bulan kemudian mereka kembali ke Makkah ya. Karena mereka terasing dan jumlah mereka sangat sedikit ya. Kemudian al-khulasah, kesimpulannya, lamma shtaddal azah bil muslimin, ketika siksaan semakin keras terhadap kaum muslimin, amarahumun nabiyyu bil hijrah ilal habasyah, maka Nabi memerintahkan mereka hijrah ke Habasyah. Wa hajara asyratu rijal, maka hijrahlah 10 laki-laki, wa khamsu nisa, dan 5 wanita, wa raja'u ba'da 3 ashhur, dan mereka kembali 3 bulan kemudian ya. Falamma ishtaddu istidadan, yaitu keras atau kuat ya. Al-azza, gangguan, amara ya'muru, memerintahkan ya. Diikuti oleh huruf jarba amarabi. Al-Habasyah itu Ethiopia kalau zaman sekarang ya. Hajara yuhajiru ya, artinya pindah ya. Ad-darsul khamis wal ishrun, pelajaran yang ke-25, Islamu Hamzata wa Umar, masuk Islamnya Hamzah dan Umar. Fi sanatil khamisati, pada tahun kelima, aslama rajulani ya, maka masuk Islamlah ya 2 orang laki-laki ya, min kibari Quraisy, dari tokoh besar Quraisy ya, masyhurani bil quwwati wasyaja'ah, yang dikenal dengan kekuatan dan keberanian. Aslama yuslimu, Islam, masuk Islam. Rajulani musanna, dari kata rajulun, rajulani rijal ya. Kibar jamak dari kabir ya, kabir, kibar. Masyhuran ya, musanna dari masyhur, masyhurani, masyhuruna. Al-quwa kekuatan, syaja'ah keberanian. Wahuma Hamzatu ammun Nabi SAW wa Umaru, dan kedua laki-laki itu adalah Hamzah ammun Nabi SAW, paman Nabi SAW, wa Umar bin Al-Khattab, dan juga Umar bin Al-Khattab, tsanil khulafa'ir rasyidin ya, khulafa'ir rasyidin yang kedua. Lihat di bawahnya, wahuma Hamzah, tentang Hamzah, wa sababu islamihi, dan sebab Islamnya Hamzah, anna jariyatan ayyaradhu ya, iza'a Abi Jahlin libni akhihi, bahwa seorang budak perempuan mencela Hamzah karena gangguan Abu Jahal terhadap ponakannya Hamzah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi ada seorang budak datang kepada Hamzah dan dia menegur Hamzah, membiarkan ponakannya Nabi Muhammad SAW disakiti oleh Abu Jahal. Fatawajjaha ila zalika syaqi, dia pun pergi ya menghadap lelaki celaka itu, Abu Jahal. Wa ghadabahu wa sabbahu, ya memarahinya dan mencelanya. Wa qala kaifa tasubbu Muhammadan wa ana ala dinihi, dia katakan kepada Abu Jahal,
bagaimana kamu bisa mencela Muhammad sedangkan saya sudah masuk ke dalam agamanya. Summa aslama, kemudian dia pun masuk Islam. Fakana ahsanan nasi islama, dia pun menjadi orang yang terbaik Islamnya. Hatta sumya asadullah, hingga dia dinamai asadullah ya. Taib ayyara yu'ayyiru ta'yir, itu menghina ya. Tawajjah ya, tawajjahu, pergi menghadap. Asyaqi, syaqi orang yang celaka ya. Dia kata syaqi yashqa, syaqaan, syaqawatan, syaqi. Sabba yasubbu, sabbat, atau sibaban yang mencela. Hatta sumya fi'il madhi, dari fi'il madhi majhul ya. Sumya yusamma ya. Taib, itu masuk Islamnya Hamzah ya. Wa Umar, dan bagaimana masuk Islamnya Umar? Ya, lihat sini. Makana ahadun yarju islamahu. Tidak ada seorang pun yang mengharapkan Islamnya Umar karena saking kerasnya permusuhan terhadap Islam ya. Yarju dari fi'il raja, yarju, rajaan. Walakinan Nabi SAW qubaili islamihi qala. Namun Nabi SAW menjelang masuk Islamnya Umar, beliau pernah berdoa, Allahumma a'izzal islama bi Umar. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar. Fahasalat lahu barakatu da'watir Rasul SAW. Maka terjadilah baginya berkah dari dakwah Rasulullah SAW, dari doa Rasulullah SAW. Jadi masuk Islamnya Umar adalah karena doanya Rasulullah SAW yang mendoakan Umar masuk Islam ya. Kembali ke atas. Jadi pada tahun kelima dari nubuwah, maka masuk Islamlah dua orang laki-laki terkenal ya dari Quraisy, yaitu Hamzah dan Umar ya. Wa kana Umaru qabla islamihi min a'zamil mu'aridin lil Islam. Umar sebelum masuk Islam termasuk di antara ya penentang terbesar Islam. Wal muntaqimina, dan yang menyiksa mimman aslama, orang-orang yang masuk Islam. Fa'azzallahu al-islam bi islamihima. Lalu Allah pun muliakan Islam dengan keislaman kedua orang tersebut. Jadi Umar sebelum masuk Islam itu adalah termasuk penantang utama dakwah Islam ya. Al-mu'aridin, mu'aridin dari kata arada yu'aridu, mu'aradah, mu'aridin ya. Wal muntaqimin, muntaqimin isim fa'il dari intaqama yantaqimu intiqaman, muntaqim, yaitu yang membalas ya. Nah, jadi sebelum masuk Islam Umar ini termasuk penantang utama Islam, termasuk penyiksa utama para sahabat. Lalu setelah dia masuk Islam, Allah pun memuliakan agama ini dengan kedua orang tersebut ya, Umar dan Hamzah. Wa kana al-muslimuna fi zalikal waqti 40 rajula. Pada waktu itu kaum muslimin jumlahnya adalah 40 orang laki-laki, wa ihda asyata imra'ah, dan 11 orang perempuannya. Baik, ketika Umar masuk Islam ya, jumlah kaum muslimin 40 laki-laki dan 11 orang kaum wanitanya. Al-khulasah, kesimpulan, fi sanatil khamisati minan nubuwah, pada tahun kelima dari nubuwah, a'azzallahu al-islam bi Umar bin al-Khattab. Allah muliakan Islam dengan Umar bin Al-Khattab wa Hamzah bin Abdul Muttalib amin Nabi, dan juga dengan Hamzah bin Abdul Muttalib pamannya Nabi SAW. Pada tahun kelima Hijriah, pada tahun kelima nubuwah ya, Allah muliakan Islam dengan masuk Islamnya Umar bin Al-Khattab dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian ya, Ad-Darsus Sadis wal Ishrun, pelajaran ke-26. Hisarun Nabi SAW wa ahli baitihi, diboikotnya Nabi SAW dan penghuni rumahnya. Lamma ra'at Quraisyun intishar al-Islam fil qabail azamu ala qatl Nabi SAW. Ketika orang-orang Quraisy melihat penyebaran Islam di antara kabilah-kabilah, maka mereka bertekad untuk membunuh Nabi SAW. Intishar dari kata apa? Intashara yantashiru intisharan. Al-qabail ya dari jamak dari kata qabilah ya. Azama ala, yaitu bertekad ya. Qatl dari kata qatala yaqtulu qatlan, membunuh ya. Jadi ketika orang-orang Quraisy melihat penyebaran Islam yang begitu cepat di antara kabilah-kabilah Arab waktu itu, mereka bertekad untuk membunuh Nabi SAW. Fahasalathu wa ahla baitihi fi syi'bi, maka mereka memboikot Nabi SAW dan ya, penghuni rumahnya di sebuah syi'b. Syi'b itu jalan di pegunungan ya. Wa mana'u minhumul arzaq, mereka melarang rezeki datang kepada Nabi dan keluarganya. Wattafaqu ala an la yaqbalu lahum sulhan abada, dan mereka pun sepakat untuk tidak menerima perdamaian dari mereka selama-lamanya. Ittafaqa ala, sepakat ya, alla yaqbalu, menerima sulh itu perdamaian. Illa iza aslamun nabiyya lil qatli, kecuali jika keluarga Nabi menyerahkan Nabi untuk dibunuh ya.
Wa katabu mattafaqu alaihi fi sahifa, dan mereka tulis apa yang mereka sepakati, itu pemboikotan terhadap Nabi dan keluarganya, fi sahifa, dalam selembar kertas ya, sahifa. Allaquha fil Ka'bah, lalu mereka gantung di Ka'bah. Wa kana zalika sanata as-sabi'ata minan nubuwah, dan itu terjadi pada tahun ke-7 dari nubuwah ya. Nah, lihat ya bagaimana mereka juga pernah memboikot Nabi SAW dan keluarganya Bani Hashim ya, sehingga Nabi SAW dan keluarganya mengalami begitu banyak kesulitan ya, tidak bisa mencari makan, tidak bisa makanan masuk ke tempat diboikotnya mereka ya, dan mereka tidak akan ya diajak damai selama-lamanya kecuali jika keluarganya menyerahkan Nabi untuk dibunuh ya. Dan boikotan tersebut mereka tulis dalam sebuah kertas lalu digantungkan di Ka'bah sehingga semua orang bisa baca ya, dan terjadi pada tahun ke-7 dari nubuwah ya. Ya, al-khulasa, laman tashal al-islamu, ketika Islam tersebar, hasalat Quraisyun Nabi SAW wa alahu wa sahbahu fi syi'bi Makkah, maka orang Quraisy pun ya mengepung Nabi, memboikot Nabi beserta keluarganya dan para sahabatnya di sebuah jalan kota Makkah. Wa mana'u minhumul arzaq, mereka larang ya rezeki datang kepada mereka selama salasa sanawat, 3 tahun. Wattafaqu ala qatlihi, mereka pun sepakat untuk membunuhnya ya. Baik, demikian pelajaran kita pada hari ini. Insyaallah kita teruskan pada kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad